Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, andai taulan yang pada saat ini sama-sama sedang berada di rumah menjalankan tugasnya diakibatkan sedang home learning. Marilah kita bersama-sama bersyukur masih diberikan kemampuan dan kemanfaatan untuk berperan serta untuk negeri ini. Oleh karena itu hanya menyisipkan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Bapak Ibu, ini sebenarnya sederhana dan saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang mengalami dan pernah melakukannya. Yang pertama, jangan lupa kita mempunyai akun Google. Ya, akun Google itu kemudian kita masuk dengan catatan harus masuk ke akun Google dulu. Tinggal www.google.com. Kalau di komputer sendiri sudah langsung diarahkan ke Google. Di sini ada tanda aplikasi. Nah, kita pilih Google Drive. Ya, judulnya kita akan membuat evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Nah, selanjutnya adalah kita membuat form baru. Klik, kemudian kita arahkan ke lainnya, lalu kita arahkan ke Google Formulir. Di sini ada formulir kosong. Iya, seperti demikian. Seperti yang sudah biasa kita menggunakan presensi, menggunakan jajak pendapat dan lain-lainnya. Kita lihat penampilan pertamanya adalah seperti ini, formulir tanpa judul. Misalnya adalah pelajaran bahasa Inggris, ulangan bahasa Inggris lah. Kalau kalimatnya bisa kita sesuaikan dengan apa? Uh, dengan materi yang sekarang, evaluasi pembelajaran matbel bahasa Inggris. Matbel bahasa Inggris ya. Misal kelas 12. Kemudian setelah itu untuk istilahnya agar judul tetap kita ketahui, kita pindahkan ke formulir tanpa judul ini. Nah, kemudian selanjutnya ini pertama biasanya mengidentifikasi data pribadi. Yang jelas pertanyaan pertama adalah nama siswa. Tidak usah pakai alamat email untuk mempermudah, langsung saja kelas misalnya. Ya, ini kita gunakan untuk nama siswa, punten, jawaban singkat. Opsinya ada banyak, ada pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file dan sebagainya, isi pilihan ganda dan sebagainya. Kita gunakan jawaban singkat. Kemudian ada kelas. Nah, baru kita akan gunakan varian untuk kotak centang misalnya. Jadi kalau kotak centang dengan pilihan ganda itu beda. Kalau kotak centang kotak seperti ini, kemudian pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini bulat. Kalau pilihan ganda itu satu, kotak centang bisa dua gitu. Seperti itu. Makanya nanti dalam kuis kita gunakan pilihan ganda itu dengan menggunakan ini. Kalau kotak centang bisa dua untuk data berkaitan dengan apa saja, misalnya hobi renang, hobi juga naik gunung. Nah, seperti itu kotak centang. Nah, seperti demikian. Ini juga bisa kita gunakan si pilihan ganda. Seperti itu. Misalnya adalah ini kelas 12 otek BDP 1. Ini untuk BDP BDP 2, kelas BDP 3.
3. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dengan mengklik tambahkan pertanyaan. Rasanya cukup ya untuk nama siswa dan kelas sebagai data pribadi. Kalau nanti untuk memasukkan alamat email kita gunakan otomatis seperti itu. Nah, kita mulai bisa menggunakan ini biar variasi lah. Ini saya hapus dulu yang ini. Iya. Nah, tanpa judul. Jawablah soal cerita. Seharusnya ini karena saya terinspirasi belajar bahasa Inggris di rumah, tapi ini tidak tahu ini soal cerita itu apa, ya langsung saja. Soal cerita. Nah, di sini adalah semisal kita memasukkan cerita ini nih. Saya sudah mempersiapkan soalnya sebelumnya. Kita copy saja dari sini. Oh, deskriptif namanya. Question untuk nomor sekian. Kopikan langsung lah. Ya, kopikan, ibu bapak sekalian, jangan khawatir. Nah, sakit. Ctrl C. Kita alihkan lagi ke sini. Ini. Ya, bos Klik Ctrl V. Gitu. Description kita edit. Question gitu. Ini mah ya. Mulainya dari situ. Nah, kemudian selanjutnya bolehlah Nirya nih yang teks di atas, bahasa Inggrisnya namanya teks di atas adalah soal cerita. Padahal sekarang di rumah saya sedang belajar bahasa Inggris. The top and the text description. Itulah. Ya, kemudian selanjutnya adalah ibu bapak bisa membuat soal. Sebenarnya soal kita tambahkan lagi, Bu, Pak. Nah, pertanyaan pertama. Ini katakanlah ini nomor 16, ini nomor 1 lah ya. Ini nomor 1 aja pertanyaan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 2 gitulah. 16, 17, 18 gitu. Soalnya gitu sampai nomor 3. 16, 17, 18 sampai nomor 3. Seperti contoh begitu. Nah, pertanyaannya pertini ini langsung saja kita ambil dari soal ini, Bu. What the best title the passage above, gitu ya. Kita kopikan. Nah, gitu. Ctrl C, pindahkan dari ke itu. Pindahkan lagi ke soal ini. Ctrl V. Ctrl V. Ini kita ganti. Nomornya kita ganti. Nggak usah kasih nomor. Gitu aja. Ya, kalau bisa, karena nanti bisa di ini. Asal nanti jangan diacak gitu ya. Nah, katakanlah nomor 1 lah, nggak apa-apa. Nomor 1. Nah, opsinya kita kopikan lagi yang dari sini, ibu bapak. Nah, kikene Ctrl C. Itu kan. Biasanya mah begitu langsung berebet. Ctrl V. Tuh, udah jadi. Seperti ini. Nah, kan gini, saya tuh tidak tahu jawabannya. Ini bisa di lock sama kita, bukan lockdown sih. Tetapi bisa di lock mana jawabannya gitu. Asalkan kita nanti sudah menjadikan ini adalah quiz. Artinya, oke Bu, sebentar lagi Bu. Nah, ini kita sudah mendapatkan punya satu soal nih. Kita setting. Kita gunakan setelan. Iya, setelannya sebagai apa? Sebagai quiz. Ini harus batasi kita satu tanggapan quiz. Gitu. Jadikan ini sebagai quiz. Otomatis ya, kalau kita jadikan ini quiz, maka ada pertanyaan terjawab, jawaban yang benar, nilai poin gitu. Responden dapat melihat ini. Ya, seperti itu.
responden. Responden boleh melihat ini seperti itu, boleh asalkan sudah selesai. Seperti itu, simpan. Nanti setelah peninjauan manual, aktifkan koleksi email ya. Setelah pengiriman, boleh. Jadikan ini sebagai kuis, simpan. Nah, ibu bapak sekalian, ini sudah jadi. Set. Nah, mana anu leresna, mana yang benarnya? Kita bisa kunci di sini. Cerot deh. Kala-kala jawabannya, what is the best? The passage above. Aduh, jangan dibaca. Lah, iyalah. Misalnya, geographical formation di set. Set. Nah, kita kunci ini sebagai, yang C ini sebagai kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, ini kita gunakan kunci jawaban. Nah, ini sudah kita kunci. Nah, ini boleh memberikan keterangan jawaban kenapa demikian, karena ini bisa dilihat setelah siswa mendapatkan penilaian. Nah, selanjutnya adalah ini poin. Yang ini poin. Kita beri berapa untuk soal ini? Misalnya untuk soal ini bobotnya kita kasih nilai 2. Nah, gitu. Boleh sebenarnya kuma ibu kuma bapak. 4 bisa 3. Nah, 2 lah 2 ya, setiap pilihan ganda mam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tambah. Otomatis ini tanda merah ini adalah ada tanda jawaban yang benar. Ini adalah nilai poinnya. Yuk kita tambahkan saja lagi Bu, Pak. Nah, kadiekeun deui we. Kita langsung ke how does. Iyalah soal yang ini. Soal yang ini Ctrl C. Kemudian selanjutnya ke ini, ke soal yang ini, ke browser. Ctrl P, Bang Poho ieu. Pasian nomor 2. Nomor 2 titik. Nah, gitunya salajengna kita ke bank soal lagi. Katakanlah ini bank soal ya. Aduh, naon ieu? Oh, printer ya. Nah, ini kita kopikan tuh yang ini. Ibu bapak bisa membuat 5 soal atau 5 option jawaban ataupun 4 option jawaban. Ctrl C begitu. Kalau jawabannya namanya kemang kewe ada yang bahasa Inggris. Nah, lanjutnya adalah kita ke browser lagi. Kita kopikan. Ctrl P. Tuh, gitu kan. Sudah begitu. Nah, ini jawabannya kita kunci misalnya B. Nah, sebagai jawabannya kunci jawaban B B. B. Nah, yang ini poinnya kasih 2 juga. Itu Ibu Bapak. Nah, ini sekarang katakanlah kita sudah membuat banyak soal ya. Banyak soal. Nah, kemudian selanjutnya ini pakai selesai enggak ya? Enggak, terus tambah. Ya, bisa kita memuat 30 soal mah. Sekarang kita akan membuat pertanyaan yang bentuknya description atau menjelaskan, menjabarkan ya, seperti itu. Bisa kita pilih ini. Jawabannya paragraf. Pertanyaannya jelaskan oleh Anda sekalian, Ananda sekalian, bagaimana COVID-19 bisa masuk ke COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Nah, seperti itu paragraf. Ini jawabannya. Nah, kita bisa membuat jawabannya di sini sesuai. Kalau pilihan jawaban singkat mah gampang. Tadi masukkan jawaban misalnya. Jawaban, berikan masukan. COVID naik. COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Dibawa oleh saudagar Cina yang saudagar yang sedang jalan-jalan ke
keraguan. Ini mah jawaban tidak betul sebenarnya mah ya. Tapi kita buatkan simpan. Aya di dia, Bu. Jawabannya teh Bapak Ibu sekalian. Kita kasih poin berapa? Misalnya ini mah ada jawabannya ini membersihkan. Kita kasih poin 5 misalnya seperti itu. Selanjutnya tambahkan lagi. Ini selesai ya selesai. Kalau selesai begitu. Seperti itu. Selesai ini juga. Selesai. Ini juga kita kasih selesai. Nah, kemudian jawaban singkat. Jawaban singkat. Kita buat jawaban singkat. Kok di situ? Enggak di sini. Ini kita pindahkan dulu. Set di sini. Nah, tambahkan. Jawaban singkat. Jawaban singkat. Nah, kita buat pertanyaan di sini. Siapakah Presiden RI keempat? Nah, seperti itu. Saya akan membuat jawaban singkat di sini. Kunci jawabannya adalah teks singkat. Gus Dur misalnya seperti itu. Nah, ini kan jawaban singkat. Berikan masukan. Ya, Gus Dur. Nah, seperti simpan aja. Nah, begitu Ibu Pak. Tadi sama jawaban tidak benar lainnya enggak. Ini kalau ada jawaban yang ngaco boleh diisi selesai gitulah. Ke poin. Jangan lupa. Saya kasih nilai poin 4. Nah, selesai. Nah, mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Hasil dari pembuatan kita lihatkan di sini dengan pratinjau. Tuh gitu. Sederhana. Description untuk jawaban descriptive question. Nah, seperti itu. Ini soal yang akan kita lihat nanti. Ya, di anak-anak kita sekalian. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Ini akan saya coba ya. Kita inikan dulu nih. Set. Kita buat sekalian ininya. Nih, poin total 13. Nanti kalau kita gunakan soalnya lebih banyak, kita akan mengetahui berapa poinnya. Nanti untuk setting-setting ini saya serahkan kepada Ibu Bapak lah, berkaitan dengan warna, berkaitan dengan top dan sebagainya. Kemudian kita kirim. Nah, biar unik Ibu Bapak, sertakan formulir dalam email misalnya. Kumpulkan alamat email. Berarti harus mengumpulkan alamat email siswa secara otomatis. Tapi gini, sebenarnya siswa itu sudah diberikan materi pembelajaran pembuatan email, tapi sok pohoan. Nah, karena ini hukumnya wajib, jadi lebih baik tidak lah untuk evaluasi ini. Kalau untuk meyakinkan bahwa si siswa mempunyai email, karena emailnya punya email siswa, bisa saja minjam ke tetangganya, bisa saja minjam ke ibunya. Nah, makanya kita gunakan ini. Ya, nah, bolehlah kumpulkan alamat email. Nah, kemudian perpendek URL, oke. Hasilnya kan ini ya, salin. Ibu Bapak bisa ke gigi.gigi atau tini.ini. Tini.cc, ada bit.ly. Nggak tahu kenapa saya sudah ditolak oleh gigi.gigi sama bit.ly karena mungkin bit.ly karena keseringan make gitu mungkin ya. Ya begitulah. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Tinggal kita kopikan URL-nya, Ctrl V, kemudian customize line, short URL kita buat evaluasi belajar. Namanya bisa aja evaluasi belajar 1 gitu ya. Kemudian gitu, short URL. Nah, Ibu Bapak, kalau di gigi.gg ini kita sudah mempunyai satu linknya, kemudian QR code. Nah, jadi kan si siswa bisa kita gunakan misalnya kalau kita punya webnya atau ininya ke QR code-nya. Ctrl C,
Titip dulu di sini ya. Titip dulu di sini. Saya titip dulu di sini ya. Karena rada jorok saya udah. Nah, Ctrl V. Nah, sekaligus QR code-nya. QR code-nya. Ibu bapak punya Facebook, punya Instagram, simpan QR code-nya di situ. Misalnya ada QR code-nya. Bentar, kita kembali lagi. Nah, kode QR code di link. Nah, kita tunggu. Klik kanan. Kemudian simpan gambar sebagai seperti itu. Aduh, ada yang ketrok-ketrok bapak-bapak dan ibu-ibu yang di dapur, mohon maaf. Ya. Kemudian adalah ini kita simpan evaluasi belajar 1 simpan. Medianya ibu bapak bisa gunakan apa saja. Bisa menggunakan Facebook atau langsung dikirim ke email gitu seperti itu. Atau dikirimkan ke WhatsApp. Oke, close. Seperti itu. Contoh nih, saya akan praktek. Saya akan praktek bersama dengan anak kelas 12. 10. Nah, ini sih. Tek. Kontrol V. Nah, anak-anak tolong diisi. Anak-anak tolong diklik. Tolong diklik. Dan jawab pertanyaan. Nah, seperti itu. Oke. Dan selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa lihat hasilnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Dengan kita membuat ini kita sudah selesai. Dan kita simpan. Nah, yang tadi hasilnya begitu. Kita coba habis kuota katanya, aduh karunya dengan home learning ini membuat mereka habis kuota dan sebenarnya habis duit. Apalagi saya di sini mengupload dan sebagainya absen, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Bapak Kepala Sekolah. Turun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sudah 22 menit, harus disingkat ya. Saya ingin lihat hasil. Saya coba komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak, tolong diisi. Untuk sampel buruan. Nyak. Cuman BDP aja. Cuma BDP aja, ini mah testing. Testing pembuatan soal, nah. Pembuatan soal. Anissa PH, Neng PH. Gitu. Iya. Ini mah testing. Sebari direkam. Iya, begitu. Nah, nanti besok mungkin Anissa PH kita bisa mendapatkan evaluasi dari Bapak Ibu guru dengan soal masing-masing. Baik, teman-teman dari BDP, silahkan isi. Saya harus ini. Nah, di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BDP. Ini mah testing pembuatan contoh soal. Silahkan diisi yang mau ngisi. Kalau sudah terisi 10 juga mungkin sudah cukup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat home learning di rumah. Nah, gitu. Bapak Ibu, kalau saya pengumuman contohnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BDP. Ini mah testing pembuatan contoh soal. Silahkan diisi yang mau ngisi. Kalau sudah terisi 10 juga mungkin sudah cukup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat home learning di rumah. Gitu home learning di rumah.
Aduh, Tibeb nih nyebut tidak ada kuota. Nggak apa-apa, Tibeb. Kerjakan saja, kerjakan saja. Ya, kalau ada, kalaunya itu juga. Kasihan ya anak-anak. Aduh. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian. Rupanya pembuatan soal sudah selesai, tapi kita lihat respon dulu. Saya sangat ingin melihat respon dari anak-anak. Ternyata belum ada tanggapan satupun. Waktunya sore pagi-pagi karena sudah digedor dengan apa, dengan tugas mungkin yang kelas 3 mungkin. Kemudian ditambah dengan banyak tugas-tugas seperti itu. Saya coba seorang saja ya. Aduh, seorang atuh. Nah, mungkin itu saja untuk pembuatan soal. Ini bisa kita lihat dari Nah, ini hasilnya seperti ini. Bisa kita inikan dan dikirimkan. Ternyata hasilnya eh, ya demikian karena ada yang sedang ini. Ya, cukup sekian Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan perlihatkan hasilnya, Bos.